Ku beri hormat, kemuliaan hanya kepadamu, ya Allahku, yang aku sembah. Engkau begitu indah, Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia, Engkau begitu besar, Engkau begitu powerful, Engkau begitu setia. Tiada seperti Engkau. Biarlah segala pujian yang keluar dari hatiku dan mulutku Engkau terima, karena inilah hati kami. We worship you, we love you. Kami datang beribadah untuk menyatakan ini. Ini luapan kami Tuhan. Kami mau pusatkan hati kami. We love you so much. Kami tinggikan Engkau dengan hati, ucapan, pikiran, tindakan kami. That's how we worship you. Bukan cuman kebiasaan datang ibadah, tapi benar-benar ini ekspresi kami Tuhan. We love you so much. We worship you. Thank you Lord. Kami juga mau datang mendengar, bahkan pikiran kami dan pengertian kami pun tunduk kepada otoritas-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, Engkau yang berbicara, Engkau yang mengatur, Engkau yang mendefinisikan bukan hanya yang ada di pikiran kami, tapi di hati kami, bahkan masa depan kami. Ini deklarasi kami. Waktu kami berdoa untuk firman Tuhan itu, biar firman Tuhan yang bercokol, yang menjadi fondasi, yang mengarahkan, yang menuntun kehidupan kami, yang mengambil keputusan setiap masa depan kami. Ini kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Holy Spirit, Engkau yang bekerja, jamah di pucuk manapun hati kami, Engkau sinari terang ya Tuhan. Pakai setiap kata-kata, setiap contoh, setiap firman, setiap kesaksian, setiap video, itu untuk berbicara mengenai hati-Mu dan mengenai Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau yang percaya katakan? Amin. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, coba sapa kiri kanan, katakan Tuhan itu besar. Katakan. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, seharian saya khotbah mengenai Nehemia, satu pasal demi satu pasal. Tapi saya mau berikan laporan kemenangan mengenai Europe. Saya mendapatkan kasih karunia untuk menjadi Regional Pastor Europe. Kalau saya nyebutin posisi, saya sendiri masih kaget. Saya Regional Pastor Europe. Jadi bagi saya tercengang gitu. Wow, apa kualifikasi? Why? Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah, ya saya kerjakan. So, sebagai Regional Pastor Europe, ini Europe Special Services yang barusan terjadi di 11-12. Ini salah satu video laporan kemenangannya. Silakan nikmati. Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan acaranya di gereja yang dibangun 1449. Gereja yang indah, kalau menurut saya nggak perlu pakai dekorasi apapun, karena
Setiap batunya itu ada dekorasinya, setiap jendelanya ada dekorasinya, setiap tiangnya itu ada ukirannya, setiap pojokan, belokan, lekukan sampai atapnya itu semua indah. Ada foto gini aja, itu ada lampu yang indah banget. Itu betulin salah satu lampunya aja itu berapa ribu euro. Itu gedung itu mahalnya ampun. Itu berapa puluh lampu ada di sana. Itu cuman betulin, belum buat, bukan buat. Itu gedung mahalnya ampun. Di tengah kota Rotterdam. Yang sewanya aja setiap 4 jam itu 400 juta rupiah. 4 jam sewa. Belinya berapa? Mahal. Anda bayangin gereja itu betapa berharganya. Kalau seluruh Eropa dikumpulin, itu tanahnya gereja yang setiap downtown, old town, berarti yang paling mahalnya di Eropa, itu dikumpulin. Harga gereja itu mahalnya setengah mati. Dan itu semua dibangun di Eropa. Berapa banyak effort, usaha, duit, skill, art yang masuk ke dalam bangun fisiknya gereja. Belum orangnya, belum pelatihannya, belum sistemnya. Hanya gedungnya dong. Mahal setengah mati. Precious. Sekarang enggak dianggap. Gereja yang tadi yang Anda lihat keren itu, sertifikatnya itu hilang. Saya tanya, ini miliknya siapa? Enggak tahu. Why? Sertifikatnya hilang. Kalau gedung semahal itu enggak. Kalau Anda merasa sesuatu yang mahal, enggak mungkin Anda taruh di pinggir jalan itu hilang. Itu kalau sampai hilang itu karena ada yang enggak peduli, dianggap enggak mahal lagi, tidak dianggap berharga. Kalau gedungnya tidak dianggap berharga, berarti Tuhannya juga tidak dianggap berharga. Itulah persepsi orang Eropa mengenai gereja, mengenai Tuhan. Enggak berharga. Apa yang berharga sekarang? Pride, independence, comfort. Tuhannya comfort, Tuhannya independence. Saya harus bisa ngambil keputusan sendiri. Jangan ada yang ngatur aku, jangan ada yang berani ngomongin aku. Alkitab jangan berani ngomongin aku mesti milih mana. Suruh ibadah hari Minggu apa? Aku mau, kalau mau tidur di rumah mau apa kamu? Pride itu yang disembah sekarang. Tunduk pada gereja. Hah, buat apa tunduk? I decide. Aku yang mutusin. Manusia, setiap orang, humanisme itu tinggi banget. Tuhan tuh dianggap murah, kecil, gak ada artinya. Ini yang kita mau ubah. Gereja yang kita bangun ada tujuan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, membuat berharga kembali. Dahulu ada zaman abad-abadnya di mana gereja-gereja itu dibangun, berarti berharga karena mereka mau spend waktu, duit, bahkan generations. Karena ada gereja-gereja itu kalau dibangun itu 2-3 generasi, nggak bisa selesai dalam satu generasi, nggak boro-boro selesai dalam 5 tahun. Ada yang gereja di Notre Dame di Rouen itu ada sejarahnya, dibangunnya 800 tahun. Gaudi membuat gereja yang namanya Sagrada Familia di Barcelona sampai sekarang belum selesai. Itu harganya mahal karena generations yang bayar, yang bangun itu generations. Yang gerejanya Gaudi Sagrada Familia itu every nook and cranny, tangganya kalau Anda foto itu bentuknya itu kayak keong. Itu bukan bikin keong. Tangga kalau foto dari atas bentuknya kayak itu desainnya indah, artistik. Every single little area itu kayak lukisan ataupun ukiran. Indah banget. Ada saatnya begitu berharga gereja itu dibuat indah, unique, special, masterpiece. Dahulu. Sekarang gereja means nothing. Menyembah Tuhan means nothing. Orang yang menyembah Tuhan itu bodoh katanya. Sekarang GMS Eropa mau bangun
Orang-orang yang ngumpul, yang masih menyembah Tuhan, yang masih menghormati Tuhan. Dan kita mau mengajarin lagi bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat manusia, dan Allah adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia berharga, dan dia layak dipuji, disembah, dan layak dibangunkan gereja-gereja yang unik, gereja-gereja yang masterpiece. That's what we want to build. Bukan hanya di Eropa sih mestinya, di Indonesia, di setiap kota, kecamatan, perumahan bila perlu. Because we love God that much. Gereja itu bukan ibadah yang rutinitas. Gereja itu di baliknya ada tujuan, expression how much we love God. Expression, explosion dan expression dari betapa kita mengasihi Tuhan. Bentuknya dan ekspresinya adalah CG yang berapi-api. Bentuknya, ekspresinya adalah gereja yang ibadahnya diatur rapi dari awal sampai akhir. Bentuknya adalah nantinya orang-orang yang bertobat, ada altar call yang penuh, orang-orang yang menerima, berlompat-lompat seperti Anda lihat, orang laki, perempuan, tua, muda, berlompat-lompat menyembah Tuhan. Itu cuma ekspresi, bukan diajarin gini ya nyembah Tuhan, bukan. It's a natural expression. I love God so much, I can jump, I can cry, I can whatever, because I love Him so much. Tapi nggak berhenti di situ. Kita saking sayangnya Tuhan, kita ajak orang lain, entah itu suami, entah istri, sampai mereka bertobat juga dan merasakan, sampai orang itu kalau dibaptis itu mengucap syukur, bukan harus baptis ya, bukan. Tolong dipasangkan videonya Erik, coba. Ini orang lahir di Belanda, dibaptis di Gemes Rooftop karena dia ngeliat acara, dia datang di acara dan datang ke CG itu tahunan kita doain dan dia mau dibaptis. Ini videonya Erik, tolong video Erik. Anda lihat tadi, kalau dia dibaptis, dia ngangkat tangan, nggak disuruh, nggak diatur. Kita itu di akhir KKR, setiap hasil setelah selesai itu ada baptisan. Tempat yang paling indah itu di tempat baptisan. Isinya orang-orang nggak bisa berhenti nangis. Ini omnya yang sudah didoain lama, ini ada anak Jerman, omnya tinggal di Belanda. Anak Jerman, saya nggak tahu kalau ada omnya. Omnya ternyata datang, diajak. Anaknya datang di acara KKR itu. Omnya itu, saya duduk di depannya dia. Komentarnya itu sarkasem. Saya nggak tahu kalau dia belum dibaptis. Karena kelihatannya kayak orang Kristen. Kalau nggak, tapi gitu. Pastor Philip ngomong apa gitu ya. Dia itu ngasih komentar, nyeletuk gitu lah istilahnya ya, kayak ayo tepuk tangan yuk, gitu lah, kayak ayo nyembah Tuhan yuk, gitu, kayak ternyata dia baptis. Kayak I didn't know. Kelihatannya kamu kayak orang Kristen. Kita nggak tahu itu orang-orang yang di Jama itu yang nggak kebayang manusia. Itu apa yang bisa membawa kayak gitu? Apa yang bisa membuat orang sampai gimana caranya kita membuat orang yang dari dahulu nggak mau ke gereja, ateis basically. Orang yang tadi dibaptis Erik itu, debat sama saya ini kayak Eropa, saya ini jago debat. Saya sekarang ini nggak takut kalau ditanyain orang. Kayak teologi apapun, saya kayak ready, saya sudah dilatih sama orang Eropa. Pertanyaannya sulit.
Sekarang kalau Anda naik, nggak apa-apa. Soalnya orang Indonesia itu lebih sungkanan, bener ya. Orang Eropa itu nggak sungkan, nggak suka ditinggal. Saya ini sering kok, saya di acara CG gini, tiba-tiba dia berdiri keluar. Ya makanya suara saya sejelek itu kah gitu ya. Enggak ya, mereka nggak suka ya didominasinya. Saya ada kata-katanya yang saya setuju, dia nggak setuju, berdiri keluar, santai aja. Anda kalau ngantuk nggak masalah, dan saya tahu loh ya siapa yang ngantuk, ketahuan karena ya kalau saya gini dan Anda tuh setuju semua Anda setuju, makanya gini ya itu berarti Anda sudah mau tidur ya. Seharian ini menu khotbahnya saya akan berbicara mengenai Nehemia. Bagi saya Nehemia itu seseorang yang berhasil bangun tembok Yerusalem. Biasanya yang saya tangkap kalau mau diesensikan, Nehemia itu seorang pemimpin yang baik karena dia itu physical, yang dilakukan dia itu fisik. Dia bangun tembok. Tapi ternyata kenapa dimasukin Alkitab? Kalau cuman dia kayak bangun structure physically, leadership, biasanya kalau leadership di Alkitab salah satunya Nehemia, benar nggak? Ya nggak tahu, yang Anda sering belajar Alkitab, biasanya Nehemia itu yang diambil tuh leadershipnya saja. No, ternyata begitu rich, begitu dalam. Seharian saya semua sisi saya coba satu pasal demi satu pasal. Ibarat pasal 1 ketika Allah meremukan hati pekerjaannya. Start dari semua revival itu dari hati yang kembali ke cinta mula-mula. Kalau enggak, no amount of usaha apapun, bangun CG, ngadain acara KKR, or bangun gereja, or bangun satelit, bangun perintisan apapun, bikin bisnis, kalau nggak ada kasih mula-mula kepada Tuhan, nggak ada artinya. Starts dari orang yang hatinya kembali kepada Tuhan. Yang kedua, ini tangan Allah menopang visi yang bergerak menjadi aksi. Basically saya mau berbicara mengenai urapan. Mana ada urapan kelihatannya nggak ada rohaninya. Semua yang dilakukan oleh Nehemia itu praktis, praktikal. Minta izin organisasi, berangkat, logistik. Kelihatannya yang dilakukan logistik. Di baliknya ada urapan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Cuman mungkin nggak ada disebut ini mujizat, enggak. Dia nyebutnya lain. Yang ketiga, pemulihan dalam persatuan. Yang keempat, kekuatan yang tidak terduga membangun di tengah serangan. Kalau Anda mau tahu yang ketiga, keempat, nanti Anda datang ibadah berikutnya ya. Saya mulai dari Nehemia 2. Nehemia diutus ke Yerusalem. Itu judul di Alkitab saya. Saya mau nanya dari judul aja. Siapa yang ngutus Nehemia? Ada gak nabi yang datang? Nehemia, engkau jadi pemimpin, bangun tembok. No. Tahu pasal 1 apa? Nehemia nangis karena dengar berita. Ada gak yang nunjuk dia? Ada pendeta yang datang, kau ya jadi cegel. Puji Tuhan kalau ada kayak begitu. Nehemia cuman tergerak karena mendengar berita. Beban dari Tuhan itu apakah harus ada petir di langit tiba-tiba engkau jadi pelayan Tuhan? Apakah ada seluruh berita tiba-tiba kayak semua screen Anda, handphone, iPad Anda, komputer Anda, TV Anda nyala, engkau dipanggil Tuhan. Gitu apakah gitu? Atau ada mendung terus ada petir di langit terus malaikat muncul. Ya, namamu siapa? Engkau dipanggil Tuhan. Apakah engkau nunggu gitu? Tahu orang Eropa itu kadang gitu loh. Saya ngomong, ayo baptis, bentar. Saya nunggu Tuhan datang dan kayak manggil saya, nepuk pundak saya, hei, kamu baptis gitu. Tak ngomongin kadang itu dari berita. Who is Hanania? Itu yang ngasih berita. Tahu penginjilnya bagi Nehemia, yang manggil itu boro-boro saudaranya Nehemia itu bukan Nehemia berangkat, enggak ngaltar kol sedikit pun, cuman cerita. Temboknya hancur, Nehemia nangkep beban. Siapa yang ngutus Nehemia?
Nehemia diutus ke Yerusalem. Beban Tuhan, visi kerajaan Allah itu yang mengutus Nehemia. Nehemia menulis, mengadopsi, meletakkan dirinya di dalam kegerakan Tuhan. Gimana caranya Anda pilih gereja? Apakah harus pendetanya datang ke rumah Anda dan ngomong, ya kalau kayak gitu nanti katanya merebut jemaat orang lain. Ya, kalau Anda sama sekali nggak bergereja, iya kan, pendeta datang menginjil, ya kan. Kalau dia pernah menyentuh gereja lain, pendeta datang ke jemaatnya gereja lain, merebut katanya. Ya, berarti kan kita nggak bisa toh. Pendeta ini nggak bisa datang manggil orang, kamu ke gereja, nggak bisa kan? Harus Anda yang ambil keputusan ke sini. Saya percaya Pastor Sam nggak pernah datang ke rumah, cuman beberapa orang yang Anda datang. Lainnya nggak didatengin Pastor Sam untuk datang ke ibadah hari ini, bener nggak? Berarti kalau ke sini dirampok apa enggak? Enggak kan? Dirampas nggak? Enggak kan? Emangnya kita jemput Anda terus saya diikat oleh nggak tahu asyirnya, dibawa ke sini, kemudian sekarang dirantai ke kursi untuk dengerin Pak Adrian ini khotbah, kan enggak kan? Anda datengin sendiri Anda. Jadi Anda ke sini diutus Tuhan nggak? Nehemia mengutus dirinya sendiri karena dia tahu dia yang mengutus Tuhan. Kalau Anda datang dan jalanin visi kerajaan Allah, itu yang mengutus Tuhan, bukan manusia. Itu ada Roh Kudus yang meletakkan satu beban yang membuat Anda melihat sama gitu kayak dengan pemimpin. Ini Nehemia bisa membuat ada sesuatu yang buat aku mau sepakat sama Musa. Kalau karena janjinya mengenai Yerusalem itu Musa, janjinya mengenai Israel itu lewat Musa, lewat Abraham basically. Nehemia itu sepakat sama Abraham, sepakat sama Musa, sepakat sama Daud, sepakat, dan dia ngomong aku mau bangun Yerusalem. Tiba-tiba kesepakatan Anda mengutus diri Anda sendiri sebenarnya. Penundukan diri kepada Tuhan itu bukan karena perintah pemimpin. Pendeta ngomong, ayo layani Tuhan sekarang, kamu jadi CGL. Kalau enggak lah itu kan ngancam ya. Enggak ada ancaman di sini. Pengutusan Nehemia, pengutusan yang akhirnya membawa revival, itu adalah seseorang yang memberikan diri voluntarily, dengan suka dan rela datang sepakat dengan visi yang sedang dijalankan. Visi itu, gereja ini nggak ada kalau nggak ada visinya. Tembok Yerusalem nggak ada kalau nggak ada Nehemia yang bayangin bakalan tembok yang runtuh itu jadi kembali. Ini tempat nggak akan terjadi jika nggak ada Pastor Philip yang bayangin Bali itu bukan pulau Dewata tapi pulaunya Yesus. Bukan pulaunya Dewa tapi pulaunya Tuhan Yesus. Kalau nggak ada yang mimpi itu, tempat ini nggak akan terjadi. Sebelum sampai ke arsitek loh. Tapi ada orang yang memimpikan dahulu. Ada orang yang, kalau ada sepakat aja Anda di tempat ini. Siapa yang ngutus Nehemia? Beban Roh Kudus. Makanya Nehemia begitu ada beban, dia bertobat, ini ibadah, dan dia meneruskan. Dia nggak berhenti cuman bertobat. Ini cerita action plan-nya Nehemia setelah mendapatkan visi kerajaan Allah. Jangan sampai kalau sudah di altar call, habis itu berhenti. Di bulan ini sih diomongin, kalau Anda dapat nangkap visi Tuhan, ya belajarlah bahasa Inggris, belajarlah bahasa Belanda, Jerman, bahasa Rusia, bahasa Chinese, Spanyol, bahasa Eskimo, ya, bahasa Brazil, bahasa, saya nggak tahu bahasa apa, belajar teknologi, belajar, saya nggak tahu coding, AI, belajar bisnis supaya Anda bisa bangun bisnis di manapun nanti kalau Tuhan kirim. Karena tergerak. Belajar ministry karena tergerak. Belajar gitar, belajar nyanyi. Saya dulu pelayanan gak bisa nyanyi. Puji Tuhan, di tanggal 11-12 saya diberikan kesempatan, saya duduk bersama dengan Pastor Philip. Saya nyanyi, dimasukkan ke YouTube di STB. Berarti saya termasuk penyanyi kah? Identitas saya perlu saya perjelas.
Jadi saya nanya kepada ketua departemen dari PAW-nya GMS. Saya nanya Redo, jadi saya diterima di PAW enggak? Karena ini salah satu struggle identitas diri saya. Struggle saya adalah saya tidak pernah diterima di ministry PAW di gereja manapun. Saya cukup mengunjungi banyak gereja-gereja GMS. Gak ada satupun yang nawarin, kok jadi penyanyi di sini? Gak ada, satupun gak ada, sama sekali. Puji Tuhan dilompatin langsung ke STB. Jadi saya nanya, sayangnya saya tidak rekam. Redo, saya sudah diterima ya. Redo dengan bingungnya, enak jawabnya apa ya? Ya, itu sehari sebelumnya ada training karena Redo ke sana dengan tim STB. Jadi kita training semua pemusik dan semua singers yang ada di Rotterdam. Jadi itu ada training pemain gitarnya, ada training ushernya, ada training SM-nya, ada training, semua training, semua training komunikasi, training pendoa, semua departemen di training semua, termasuk vokalis. Saya ini regional pastornya, saya mau ikut training yang mana? Ya kan? Saya kunjungin semua, sampai di training vokalis, saya ditolak. Begitu saya masuk Redo, kok ngapain ikut training ini? Saya kayak, di seluruh semua training vokalis di seluruh GMS seluruh dunia, oke, satu-satunya tempat yang saya punya kesempatan adalah di Eropa karena saya regional pastornya. Masa ditolak sih? Akhirnya ya sudahlah, duduklah gitu ya. Ya puji Tuhannya, sebenarnya tanpa training pun saya tetap duduk ikut nyanyi itu ya. Dan Pastor Philip malah nantang saya suruh solo. Untungnya dimasukinnya di pre-service. Jadi bukan masuk YouTube ya, karena jadi Anda nggak tahu hasilnya apa. Saya di pre-service-nya, saya itu solo. Solo adalah akhirnya makanya saya tanya sama Redo. Jadi saya diterima nggak? Setelah selesai itu semua, Redo melepaskan tanggung jawabnya kepada Ezra, ketua vokalis dari semua. Ya. Ternyata puji Tuhan dia ngomong gini, ya kok saya tahu, kok dari dahulu. Karena Ezra ini pernah barengin saya jadi WL saat saya mengadakan acara namanya His Gracious Hand. His Gracious Hand itu adalah satu acara KKR kesembuhan. Saya ini bukan full timer ya, tapi ngadain acara KKR kesembuhan. Karena diminta oleh Pastor Philip untuk ngadain acara KKR kesembuhan. Sambil saya stres-stres, ngapain? Saya seorang bisnismen ngadain acara KKR kesembuhan. Tapi pokoknya saya ngadain, dan WL-nya dari zaman dahulu itu, saya lupa tahun 2016, 17-an, WL-nya itu Ezra. Ya, Anda tahu kalau KKR kesembuhan, salah satu acaranya adalah pendetanya ikut nyanyi. Ya, tahu yang stres siapa? WL-nya. Ya, kalau pendetanya ikut nyanyi. Jadi kemarin tanyain, Ezra gimana? Kok Adrian diterima nggak sebagai vokalis? Wah ya, dijawabnya, kok Adrian sudah improve daripada yang dahulu. Jadi ya puji Tuhan, improve. Kata-kata improve. Ternyata bukan karena diterima, akhirnya diterima. So ya berikan tepuk tangan dulu, saya diterima. Tahu diterimanya bukan gara-gara saya bisa on key, bukan. Tapi karena salah satunya adalah saya lompat-lompat sambil nyanyi. Nah itu susah, oke? Tetap nyanyi sambil lompat dan saya melakukannya. Dia ngomong, oh mereka tuh kagumnya. Saya tetap lompat dan nyanyi. Oh ya, saya bisa kok lompat. Nah, masalah nyanyinya masuk apa enggak ya? Enggak tahu ya. Pokoknya kan lompat sambil nyanyi ternyata udah dianggap iya. Makanya Anda saya setelah lompat sambil nyanyi saya mengucap, saya itu menghargai itu boybandnya Korea itu. Dia itu sambil nari, ngafalin, sambil nyanyi dan on key atau pakai auto tune. Ya, tapi itu susah, oke? Kita cuma lompat-lompat, saya enggak cuma lompat aja. Itu susahnya setengah mati. By the way, jadi saya nyanyi. Ya. Saya belum mulai khotbah. Ini saya mulai khotbah. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja. Jadi poin saya tadi apa? Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukaku muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut.
Jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Sampai di situ dulu. Tadi Nehemia mengutus dirinya, dia terbeban. Dia harus ngomong ke rajanya minta izin karena dia punya plan untuk bangun. Dia menjelaskan bahwa bagaimana aku nggak sedih gitu loh. Ini loh ada reruntuhan. Bagaimana aku nggak muram kalau semuanya hancur. Bentar. Ini orang ini mengambil resiko untuk apa urusannya tembok Yerusalem dengan Nehemia? Enggak ada. Apakah rugi atau ada keuntungan? Kebanyakan malah ruginya, bukan untungnya. Kalau si Nehemia berbicara kepada raja dan minta izin untuk berangkat, banyak ruginya. Dia berarti harus cuti dari pekerjaannya, or dipecat, risiko. Kalau dipecat, ternyata cuma dikasih cuti. Dia berangkat, dia nggak jadi full timer. Jadi Nehemia ini salah seorang yang melayani tanpa jadi full timer. Dia minta izin untuk melakukan sesuatu. Dia harus minta izin pada bosnya. Dia nggak punya freedom of time. Kadang ada yang berkata, gimana caranya kita melayani padahal saya kerja sama orang lain? Kan waktunya terbatas. Nehemia minta izin. Jadi kalau Anda bilang gak ada waktu, minta izin. Susah gak? Iya, dia takut. Minta izin kepada bos. Untuk ngomongin saya ada KKR, saya cuti ya setengah hari. Karena aku harus hadir lebih pagi. Takut gak? Anda belain duitnya karier Anda atau Anda belain visi kerajaan Allah? Nehemia berani meresikukan karirnya. Dia minta izin, bukan kurang ajar terus bolos, bukan. Dia minta izin, menyatakan aku ini terbeban, aku mau pelayanan. Anda berani nggak? Jadi kalau Anda bekerja sama orang, bisa nggak melayani Tuhan? Nehemia berkata bisa. Dengan resiko pelayanannya loh, bukan kalau satu kota, pelayanan dia harus berangkat 900 km. Zaman itu nggak ada pesawat, nggak ada ini airline nggak ada. Belum ada yang airline di Middle East yang gede-gede sekarang ini. Saya mau nyebut nama brand katanya nggak boleh. Jadi yang saya nggak sebutin ya nama-nama kota-kota di 7 Emirat Arab sana itu ya. Saya sebutin sedikit. Ya tapi itu belum ada. Jadi 900 kilo itu 6 bulan. Naik kuda, Pak Barang, or jalan 6 bulan. Bos cuti 6 bulan ya, belum bangunnya loh, baru perjalanannya. Berarti bolak-balik setahun. Lah kalau bangunnya lama, bos cuti 3 tahun, jadi pecat lah, bener gak ya? Anda mau gak jalanin kerajaan Allah dengan risiko jabatan Anda hilang? Nehemia meresikokannya. Ini level pelayanan yang ada di Alkitab. Jangan sampai kalau kita cuma ngomong ayo latihan seminggu 2 kali, Anda bilang tidak berperi kemanusiaan, ini perbudakan. No, voluntary, oke. Sukarela. Yang minta izin Nehemia sendiri. Dasar melayani yang benar, Anda datang, Anda yang atur waktu. Ada yang ngomong gimana kok caranya ngatur waktu? Ya atur sendirilah, Anda minta izin kiri kanan. Do it for God. Gak ada yang maksa. Bukan peraturan departemen, bukan peraturan CGL, coach TL. No, Nehemia minta izin sendiri, resikonya sendiri. Jangan sampai dia tanggung jawab sendiri. Jangan sampai dia nanti ngomong sama Tuhan, loh Tuhan gua minta izin tapi dipecat misalnya gitu. Enggak. He did it himself. Makanya dia takut, karena dia tahu risikonya. Kalau saya minta izin, bisa-bisa saya dipecat. Ini jobnya enak, cuman minum dapat duit. Kurang apa itu? Juru minum raja, juru itu kan ahli ya. Tukang minum aja lu dibayarin. Enak kan? Maksudnya Anda mau merisikokan job enak? Job enak Anda bilang, demi pelayanan, aku merisikokan karirku. Will you do it? Nehemia did it. Mestinya ya, visi kerajaan Allah itu take over anything, motivasi apapun yang membuat Anda tuh ngambil keputusan. Banyak orang bilang gini,
Aku nggak bisa pelayanan karena karirku sekarang ini di level dimana aku nih harus banyak ini, harus aku baru bangun, aku baru entrepreneur, baru bangun. This is my first shop. Ini bisnis pertamaku, cabang pertamaku. Gimana? Aku harus aplikasikan. Iya, ada risiko, semua itu ada risiko. Tapi apa yang membuat, apa sih visi kehidupanmu? Kalau Anda bayangin di dalam hidup Anda terakhir adalah nanti kalau mati aku punya kekayaan sekian, aku punya tanah sekian, aku punya aset sekian. Kalau itu visi Anda, ya of course Anda akan mulai. Keputusan Anda adalah pelayanan nanti, karir now. Karena Anda bayanginnya itu. Nehemia apa yang dibayangin? Mestinya pinginnya retire, minum, agak gendut sedikit karena kerjaannya minumnya kan. Minumnya kan termasuk minum wine, minum apapun diminum. Anything yang rajanya mau minum, dia minum. Minum semua diminum sama dia karena dia tes. Dia ini filter. Kalau dia mati berarti itu ada racunnya. Dia ini resikonya cuma nyawa doang. Dan dibayarin. Enak kerjaan kayak gitu sebenarnya. No skill involved. Gak usah mikir. Just drink. Paling doanya Tuhan jangan mati yang kali ini. Tuhan jangan mati. You're whatever. Kalau mati ya sudah enak lah, berangkat langsung masuk surga. What a job. Sampai tua, itu mau sudah tua pun ya tetap bisa dipakai. Itu job nggak ada kadaluarsanya. Sampai engkau sendiri kadaluarsa. Dan dia mau merisikokannya. Berani nggak Anda di hadapan raja dunia? Kalau raja Anda adalah raja di atas segala raja, Anda akan berani ngadepin raja yang di dunia. Bos Anda, karir Anda, duit Anda. Poin pertama, keberanian di hadapan raja. Itu rajanya huruf kecil, saya nggak tahu itu di sana. Karena Anda sebenarnya di hadapan raja di atas segala raja. Ayat 4, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Bentar, saya suka ini. Ini diselipkan tapi kalau Anda lagi problem di kerjaan, do you pray? Di tengah-tengah stresnya, sempat ada kata, lalu aku berdoa kepada Tuhan. Ini takut ngadepin raja. Professional setting. He prayed. How? Gak dijelasin. Saya nebaknya doa dalam hati. Tapi kalau Anda gak biasa doa, Anda pasti bingung, what do I say to God? Ini menunjukkan Nehemia ini orang yang memang pendoa. Dia tuh relax. Anything yang dia mau lakukan kalau dia ngadepin masalah, he pray. Tahu kenapa kok dia dapat favor, pintu-pintu dibuka, dapat izin, dapat semua? Because he is a prayer warrior. He prayed. Terus Anda bilang, aduh sulit pekerjaanku, aduh sulit ini kalau pelayananku, aduh sulit CG ku, ini. Do you pray? In between, di tengah-tengah kesulitanmu. Do you pray? If not, jangan. Ini dikasihin sama kalian. Look, Nehemia itu dapat izin dari raja yang sulit. Apa urusannya raja? Ini tujuannya raja menghancurkan dan temboknya dihancurkan adalah supaya kerajaan Israel gak bangkit lagi. Kalau dibiarin bangkit berarti punya pertahanan. Nanti kalau kerajaannya bangkit dan berontak sama dia, ada ruginya banyak raja itu kalau ngasih izin temboknya dibangun. Dan Nehemia berani ngomong, aku mau bangun temboknya lagi. Dia kan bisa curiga, kamu lagi memberontak ya, rebellion ya. Kamu lagi mikir kerajaanmu dibangkitkan lagi. Dibunuh bisa, resikonya besar. Waktu dia tahu resikonya, pray. Kalau kejadiannya adalah dikasih izin, itu mujizat. Anda nggak ngeliat ada mujizat kan di Nehemia? Ada. Karena dia berdoa dan mujizatnya raja yang kerjaannya mau ngancurin tembok-tembok kerajaannya semua yang di bawah kekuasaannya dibolehin. Kerajaan kecil yang minta izin juru minum. Bukan, ini siapa? Orang siapa yang dikasih izin sama dia? Pegawai, budaknya dia. Budaknya minta izin nak bangun ya. Ini loh kerajaan yang dulu musuhmu tak bangun temboknya. Boleh. Gak masuk akal. Gak ada logikanya. Raja manapun akan nolak.
No, ngapain lu bangun Israel lagi? Nanti kalau ada kerajaan lagi sulit bagi aku. It cost money for me untuk ngalahin. Tentara harus dikirim, banyak yang mati, saya harus biaya. No. Gak ada untungnya bagi raja. But lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Dikasihin, dikabulkan. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja. Berarti sambil berdoa dia tanya, Tuhan, aku minta apa ya sama raja? Nah, dia quick thinker ya. Saya nggak ngerti doanya dalam bahasa roh. Aku nebak bahasa roh sih. Karena nggak sempat. Masa raja nanya, kamu minta apa? Bentar ya Tuhan. Bentar ya raja. Tuhan, nggak mungkin. Pasti sambil agak pause bentar di dalam hati dia berdoa bahasa roh. Di dalam, ini bahasa roh tapi. Aku minta apa? Terus dia keluar hikmatnya. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat. Terus dia ngomong, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda. Dia minta bosnya ngutus ke Yehuda, ke kota pekuburan. Tapi siapa yang ngutus? Masa raja? Rajanya nggak mau. Dia mengutus dirinya sendiri, oh no. Utuslah aku, padahal ya dia yang ngutus. Ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu berkatalah raja kepadaku, ini mujizatnya. Sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja, kalau ada kata-kata bilakah engkau kembali, berarti gak dipecat. Ini mujizat gak? Minta membangun, gak dipecat, gak marah rajanya. Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Dia itu praktis. Bukan cuma minta izin yang atas, dia minta semua perizinan yang jelas. Kita ini kalau bangun gereja itu butuh perizinan, bukan cuma Tuhan izinkan aku bangun. Semua RT-nya diurus, ya, lurahnya diurus, IMB-nya diurus, semua. Saya ini baru mengerti, Eropa itu 50 something negara, EU itu semua negara itu punya peraturannya sendiri-sendiri mengenai gereja dan bangun gereja. Jadi kalau saya ngomong bangun 31 gereja, kalau saya anggap itu di 15 negara yang berbeda. Karena satu negara mungkin 2 gereja. Itu saya harus ngurus 15 yayasan dan minta izin ke negara demi negara. Setiap itunya butuh lawyer, butuh ada notarisnya, ada semua peraturan kita harus bikin. Kita harus nanti dicek dengan taxation law-nya. Masing-masing kita harus buat laporan per tahun karena kita harus buktikan bahwa ini bukan money laundering sih. Sulitnya bangun gereja. Jadi bukan cuma bangun gedungnya. Peraturannya perizinan. Nehemia mengerti dan saya makin mengerti. Oh, makanya ditulis. Dari dulu mau melakukan apapun gak akan diizinkan karena penguasa-penguasa di udara akan pakai cara apapun. Salah satu surat gak keluar, gak bangun gerejanya. Salah satu aja taxation gak lewat, gak bangun gerejanya. Salah satu aja gak boleh keramaian, gak bangun gerejanya. Salah satu surat gak selesai, doanya itu detail. Nehemia is a very smart person. Bukan cuma minta izin di atas, detail sampai bupati semua yang tak lewatin, semua minta surat perizinan. Kalau Anda pray yang detail sekalian. Tuhan CG ku sekian, aku minta CG sponsor berikutnya bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa keyboard. Dia kayak yang satu punya rumah, bisa tempat CG. Sekalian jangan nganggur-nganggur. Yang satu lagi punya mobil karena bisa jemput yang nggak punya mobil itu. Yang satunya yang suami istri sekaligus gitu loh. Jangan nanggung-nanggung. Sampai ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya ia memberikan. Wah, ini minta duit loh ini.
Lalu sepucuk surat, cuma sepucuk, minta duitnya cuma pakai sepucuk surat. Ya, pengawas taman raja supaya memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang kudiami. Bentar, dia minta izinnya berapa lama ya? Dia mau bangun rumah, minta duit sama rajanya, pakai sepucuk surat. Man, mujizat nggak? Mujizat, oke. Apa sih tujuan bangun kerajaan? Untuk mengumpulkan kekayaan dan ngedikasih kemuliaan bagi dirinya sendiri. That's a king, oke? Diminta duitnya dan dikasih. Siapa Nehemia itu? Utang apa rajanya yang utang nyawa sih? Ya utang apa sama Nehemia kok mau dikasih? Saking sayangnya, saking dipercayanya. I pray Anda itu saking dipercaya di bisnis Anda. Anda itu diberikan kasih karunia, pintu-pintu dibuka. Kantor-kantor yang enggak, Anda dibiarin buka CG di kantornya bos Anda yang bukan orang percaya Tuhan. Berarti kan pakai listriknya, duitnya dipakai. Untuk CG, untuk bangun kerajaan Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Bisa terjadi. Itu mujizat enggak? Ya, apa ini semua? Ada visi, ada provisi. Ada visi, ada urapan untuk menyelesaikan. Emangnya Nehemia berangkat gini aja selesai? Enggak ya, butuh semua logistik untuk menyelesaikan. Dia harus mindahin balok, kayu, tembok, ada pembangunnya, ada izinnya. Semua ini dia harus tinggal di sana. Dia ngerti semua ini. Ini orang hebat memang. Bangun gereja itu banyak. Semua detailnya itu banyak. Semua ini warna lampu belinya di mana, LED-nya berapa, pitch-nya, semua itu ada, sound-nya kayak apa. Kadang gembala itu loh, kita itu ngapain? Dengerin speaker. Milih karpet, benar ya? Nyobain kursi. Apa urusannya sama? Karena kita tahu nanti suatu saat ada jemaat yang dengerin suara Tuhan lewat speaker itu. Karena kita bayangin ada jiwa baru yang akan duduk di kursi itu. Nanti ada orang yang rebah di altar call, di karpet itu. Kita bayangin semua, bukan hobi bangun gereja. Kita bayangin suatu terjadi. Jiwa-jiwa, semua yang mendasari itu ada reasonnya. Semua peraturan yang ada di GMS, semua pelatihan, kelas, training, semua itu dengan satu tujuan. Nanti erik-eriknya itu akan... Orang-orang yang jauh dari Tuhan itu akan altarku nangis-nangis. Orang-orang yang dulunya gak dekat sama Tuhan itu lompat-lompat menyembah Tuhan. Itu bayangannya. Saya berangkat mission trip. Tujuan saya cuma untuk melihat, I don't know if it's Eric, dan bisa Eric, bisa Matias, bisa Nico, Tony, whatever namanya mereka. Tapi semua dengan visi. Kita nih kalau ngerencanain itu harus ada visi. Jangan biarkan kisah-sera apa yang terjadi lah. Kalau Tuhan kirim. Kalau Tuhan enggak, planning. There's a deliberate, ada sesuatu yang dengan sengaja direncanakan. Loh, tapi apakah kalau saya tergerak, saya ini punya bisnis, saya tidak merencanakan ke Eropa, tapi saya merencanakan untuk bangun kerajaan Allah. Apa yang saya lakukan? Saya bangun start dari CG di Surabaya, di mana tempat saya ada. I plan Nehemia startnya dari mana? Di mana dia ada? Dia minta izin, dia ngerjain yang dia bisa kerjain now. Kalau belum bisa berangkat, kalau nggak ada tanda-tanda berangkat, ya sudah ngerjain yang ada. Pray di sana, di tempatnya itu di Susan waktu itu dia di Persia, dia ngerjain. Saya kalau belum dikirim kemana-mana, ya saya ngerjain di Surabaya. Anda kalau nggak dikirim kemana-mana, ya kerjain di Bali. Do what you can. Saya suka pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pintu pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan ku diami. Lalu dan raja mengabulkan, itu mujizatnya, permintaanku itu. Karena Nehemia tahu kalau ada mujizat, raja mengabulkan. Dia menjelaskan karena mujizatnya bukan karena saya baik, karena saya setia, bukan. Karena saya persistent, bukan. Karena saya rajin, bukan. Karena saya pinter, bukan. Dia ngomong karena tangan Allahku yang murah melindungi aku.
Bahasa Inggrisnya adalah His gracious hand. Itu alasannya saya milih KKR kesembuhan saya. His gracious hand. I'm a Nehemia, I'm a nothing. Kalau ada mujizat, apa yang membuat ada mujizat di dalam apapun yang saya lakukan? Saya ini cuma orang praktis. I'm a practical man, I'm a businessman. Aku ngitung, aku ngukur jarak, diomongin waktu. Pikirannya Nehemia itu very logical. Waktu, biaya, berapa banyak kayu. Kalau ada yang beyond, ada pengabulan. Itu urapan. Urapan datangnya dari His gracious hand. Urapan itu tangan Tuhan yang berkata, yang pintu yang kamu gak bisa buka, tak buka ini. Ada yang belum bisa dibalik, tak balik. Hati seseorang yang tak jamah, let me touch. Tuhan yang bergerak. Apa yang membuat gereja ini sampai tempat ini? His gracious hand. Apa yang membuat gereja GMS bisa terjadi? Kan ada urapan Allah, ada His gracious hand. Ada izin-izin yang dibukakan. Barusan ini, itu kalau bukan cuman izin dari pemerintah nanti, sampai banknya tuh ngodit berkali-kali hanya untuk, mereka itu gak percaya yayasan, non-profit organization, dia gak percaya, gak ada orang bangun non-profit. Jadi dia itu, pasti ini untuk saving tax money, non-profit organization. Jadi mereka tuh curiganya ini pasti untuk money laundering. Jadi dikejar. Puji Tuhan, barusan saya dengar kabar kemarin banknya menyetujuin. Kita punya bank habis gini. Buka bank aja sulitnya setengah mati. 1,5 tahun saya baru dikasihin bank. Euro. Lah kalau 31 euro, 31. Kalau sampai terjadi mujizat, His gracious hand. Poin kedua, baru poin kedua. Saya sampai 5 poin. Penyediaan itu mengikuti visi. Tanpa visi, nggak ada penyediaan. Kalau nggak ada visi, nggak menerima urapan. Ada orang berkata, gimana cara menerima urapan Tuhan? Ambil visinya Tuhan. Anda akan melihat mujizat. Anda akan melihat urapan jalan dalam kehidupan Anda. Nehemia ini sebelum ceritanya nggak ada ceritanya mujizat. Tapi begitu dia ngadopsi visinya Musa. Aku mau bangun tembok Yerusalem. Aku mau kembalikan. Cuman mengembalikan aja. Nggak bangun awal. Yang bangun awal si Daud. Dia cuma nerusin Daud. Nerusin doang. Itu satu bagian kecil. Yang bangun bait Allahnya Ezra. Dia cuma temboknya doang. Satu bagian aja. Saya cuma bangun CG aja. Saya cuma bangun Eropa aja. Sebagian aja urapan jalan. Nggak perlu yang hebat-hebat. Punya keahlian enggak. Urapan Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Siapa yang percaya katakan amin. His gracious hand yang menyertai Anda yang membuat semuanya berhasil. Saya nggak akan selesai sih semua. Tapi saya lompat langsung poin ketiga. Integritas dalam dan luar sama. Apa yang menyebabkan Nehemia berhasil? Dia itu, saya lompati, saya agak rangkum ya. Mulai dari ayat 11 dikatakan, dia itu tiba-tiba ceritanya lompat. Maka tibalah aku di Yerusalem, ayat 11. Padahal 6 bulan jalan ke sana. Sudah 3 hari aku di sana, langsung. Bangunlah aku pada malam hari bersama dengan beberapa orang saja menyertai aku. Ada orang, nggak ada orang. Ada cuman beberapa orang. Tujuan dia nggak berubah. Setelah 6 bulan dites, 6 bulan itu ngelewatin. Dia bawa duit untuk beli kayu, batu. Dia ini resiko dirampok apa? Dia nggak melenceng. Sebenarnya duitnya bisa nggak dipakai untuk dirinya sendiri? Bisa di tengah jalan. 6 bulan dia jalan. Dia begitu sampai 3 hari. Dia tuh a very vision driven man. Hidup dia itu untuk visi Tuhan. 3 hari itu paling untuk menyelesaikan jet lag. Ntar lagi saya berangkat ke Amerika hari Selasa. 7 hari kemudian saya ke Eropa. Jet lagnya kayak apa saya gak bisa bayangin. So in 2 weeks saya akan khotbah 20 kali. So doakan ya. Campur aduk. Ini, saya ini nyiapin di sini aja. Di Bali aja saya 6 kali. Besok saya khotbah 2 kali. So di otak saya penuh gak? Penuhnya apa? Visi. Penuh gak nih otaknya Nehemia? Iya, begitu sampai 3 days.
Apapun yang dia lakukan di malam hari, cuman berapa orang. Itu sama yang di siang hari, itu sama. Saya mengucap syukur, saya ikut GMS itu sejak tahun 96. Sejak saya menikah di Desember 96. Sudah 29 tahun, benar ya? 29 tahun. So, seumur anniversary saya, seumur itulah saya bergereja di GMS. Kenapa saya stay? Karena pemimpinnya di belakang layar, rapat sendirian, sama on stage ke ribuan orang, sama. Integritas itu membuat kesetiaan. Saya stay di gereja ini, karena visi kerajaan Allah itu yang dirapatkan di beberapa orang di malam hari, ya memang itu yang terjadi nanti. Sampai di sini, karena dulu sudah pernah dimimpiin, nanti di Bali kayak begini. Itu terjadi kan? Entah kesulitan di tengah jalan, tapi yang pasti di belakang, di depan sama. Poin keempat, mencetuskan visi dengan kejelasan iman. Visinya bukan hanya di-keep dan dia jalankan sendiri. Nehemia itu menjelaskan ke banyak orang. Saya ajak Anda langsung lompat ke ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang para pemuka, para penguasa, para petugas, orang Israel. Semua dijelasin. Visinya itu jelas. Visi GMS itu jelas. Bangun 1000 gereja, 1 juta murid. Saya bangun ke Eropa, saya jelas. Saya mau bangun 31 gereja. Saya jelas. Kalau bangun CG-nya adalah orang-orang yang nantinya bawa ke Tuhan Yesus Kristus. Nantinya pemulihan di keluarganya. Nantinya arahnya adalah engkau nanti melayani Tuhan. Visinya jelas. Jadi nggak ada yang lain-lain. Kita kalau bangun CG di Eropa itu bukan supaya kita bisa makan-makan bareng. Kalau kita bangun CG Fun, bukan supaya kita punya game yang enak. Jadi kalau ada orang yang berpikir, ya orang-orang itu nggak mau datang, kita buat CG-nya lebih fun ya, nggak ada firmannya. Jangan, karena nanti itu salah visi berarti. Berarti kan depan sama belakang beda. Kalau ada pelaksanaannya beda, urapannya nggak ngikut. Urapan ngikut kalau depan belakang, lo aplikasinya bisa beragam, kreatif. Tapi harus sama visinya, benang merahnya harus terus, visinya tetap. Kalau Nehemia bangun tembok Yerusalem. Ini yang diomongin di belakang, di depan sama. Dan dia berkatalah aku kepada mereka, aku lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Simple. Diomongin, tapi diomongin ke semua supaya semua orang satu visi. Makanya kalau kita ngomongin visi, tujuannya supaya kita bersatu, jalannya bareng. Kalau merekanya nggak diberitahu, ya nggak ada yang bangun barengan sama Nehemia. Mujizat berikutnya adalah ketika diberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Jadi ada kesepakatan. Itu mujizat kedua. Urapan seseorang yang baru datang 3 hari dari Persia, datang ke sana ngajak orang, aku mau bangun tembok, dan mereka sepakat. Wow. Ini urapan kepemimpinan pun itu ada di dalam Roh Kudus. Anda mau memimpin CG dengan baik, bergantung pada Tuhan Yesus, bergantung pada Roh Kudus, bergantung pada urapan. Anda nggak bisa dengan hanya skill dan pelatihan. Harus dengan urapan. Tapi saya harus selesaikan pasalnya kan. Oposisi selalu muncul sejak awal. So itu poin 1 sampai 5. Sampai, maafkan kalau lewat. Ketika Sanballat, orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian dan hak, dan tak diingat di Yerusalem. Iblis akan tetap menyerang. Kalau Anda bangun CG, bangun gereja, perintisan, menginjil, pelayanan, pasti diserang. Dari manapun. Bisa dari Horon, Tobia, Amon, Geshem, Arab. Ngerti gak? Ini bukan masalah, tapi bisa dari segala sisi. Any area pasti ada yang melawan. Anda jawabnya simple. Jawabannya bukan, aku lebih benar dari kamu. Bukan. Tuhan, Allah, semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Di tengah perlawanan tetap bergantung pada urapan. Apa yang membuat kita berhasil bangun gereja, bangun CG? Urapan Tuhan. Karena kita jalanin visi Tuhan. This is all for God. Pelayananmu bukan untuk manusia.
Pelayananmu bukan untuk bangun gereja untuk untuk coach Anda, untuk TL Anda, untuk gembala Anda, bukan. Untuk Tuhan. Bangun gereja ini untuk Tuhan. Kalaupun mereka yang terima pujian, ya Anda untuk Tuhan kok. Mau Anda gak pernah dipuji sama manusia, ya gak apa-apa Anda untuk Tuhan kok. Bukan untuk dapat bintang, bukan untuk dapat jabatan, bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat yang lain. Untuk Tuhan. Nehemia itu konsisten. Yang ngirim ya Tuhan, yang ngutus ya Tuhan, yang melakukan ya Tuhan, karena tangan kemurahan Tuhan. Yang nanti terima pujian ya Tuhan, semuanya yang membuat berhasil ya Tuhan. Kalau pelayanannya ada luput dikit aja, nanti tiba-tiba kata-kata Anda adalah burnout, kepahitan. Itu orang yang miss dari urutannya Nehemia. Anda mau gak burnout? Belajar dari Nehemia. Dari atas sampai bawah, visinya Tuhan, untuk Tuhan, melakukannya Tuhan. Bergantungnya pada urapan Tuhan yang membuat berhasil, ya Tuhan. Simple berarti. Bukan kepandaianku, bukan pengalamanku, bukan karena aku kudus. Karena Tuhan yang membuat aku berhasil. Jadi kalau Anda sampai sekarang, CG Anda tumbuh, jangan pernah sombong. Tuhan yang membuat engkau berhasil. Baru Anda enggak jatuh. Kalau enggak, iblis akan buat Anda jatuh. Akan diserang Anda. Saya enggak ada waktu lagi, semua tundukan kepala. Bangkit berdiri aja deh. Kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita akan berdoa. Ini kelima poinnya. Keberanian di hadapan raja. Penyediaan mengikuti visi. Itu ada urapan berarti. Yang membuat urapan tetap berjalan, integritas. Anda tetap dalam, luar, ada orang, gak ada orang. Di malam hari, di siang hari, rame, sepi. Yang jalanin, yang motivasi Anda bukan duit, bukan fame, visi kerajaan Allah. Integritas. Menjelaskan visi dengan kejelasan. Berarti khotbah Anda, tindakan Anda, penjelasan Anda, semua program Anda selalu ada hubungannya dengan visi. Ini membuat mudah diikuti. Kalau Anda jelasin, ya pokoknya aku maunya begini. No, selalu ada urusan dengan visi. Kalau Anda ngomongnya, ya pokoknya ini style. Meskipun lewat stylenya Nehemia loh ya, tapi semua ada penjelasannya. Visi Tuhan itu ini dijelasin. Will build because vision. Dan yang paling ini membuktikan bahwa visi itu yang membuat iblis akan bangkit. Dia akan pakai orang, pakai apa, dalam luar akan ada oposisi. But Tuhan tetap cari Nehemia. Kalau enggak, buat apa ada Nehemia di buku ini? Orang yang kelihatannya praktis, orang yang merasa, aku enggak spiritual, aku enggak punya talenta rohani. No, Nehemia juga enggak punya talenta rohani kelihatannya. Tapi dia bergantung pada urapan Roh Kudus dan tangan kemurahan Tuhan nyata. Perkabulan, orang sepakat. Salah satunya, Nehemia itu urapannya adalah membuat orang sepakat. Raja sepakat sama dia. Rakyat Israel sepakat sama dia. Dia ini jago buat orang sepakat. Urapan ini didapat dari JG. Enak. Sepakat semua, ayo kamu jadi sponsor, sepakat. Langsung gitu. Saya rindu nanti urapannya mengalir ke Anda juga ya.